Misteri Gunung Tajam. Pada waktu adu kesaktiannya, Tuk Kundo no dianggap sakti ini tak akan dapat dikalahkan. Ya, cerita tentang Gunung Tajam kan ada makam keramat di atas teja. Kayak mana ya cerita ya? Jadi cerita Gunung Tajam nih ada dalam referensi sejarah jok kitab Ilham Langkawi Milanjawi Al-Kabir. Nah, itu kitab tradisi budaya orang Belitung, kitab adat namanya. Nah, adanya nama Gunung Tajam itu memang pada waktu Belanda, karena dulu masyarakat tuh asal isak beperang buang senjata tajam nok bisa tuh ke situlah. Jadi akhirnya masyarakat nyebutnya Gunung Tajam. Dalam referensi sejarah kitab Langkawi disebut bahwa ada petua namanya Gurok Beraya Bukit Seraji. Jadi Bukit Seraji nama dulu sebelum adanya nama Gunung Tajam. Nah, ada pula cerita makam nok di atas tuh. Siapa kan di situ nok di makam kan? Nah, ini nok jadi pertanyaan masyarakat banyak. Jadi nok dimakamkan di atas itu mubalik Islam nok nyebarkan agama Islam de perintah dari Sultan Aceh Darussalam. Jadi pada waktu itu Kesultanan Aceh Darussalam lah berkuasa Samudra Pasai itu lah dalam taklukan Aceh Darussalam. Jadi belaunya datang dari Samudra Pasai itu akhirnya masuklah belau dari muara Sungai Buding menyebarkan Islam ke Buding. Buding pun dulu namanya Istana Yuda. Jadi pada waktu belau datang ke sini itu belau itu 7 orang, itu adik-beradik semuanya. Jadi Syekh Abu Bakar Abdullah gelar belau tuh nama aslinya Sayyid Hasan bin Abdullah. Udah itu siapa orang tuanya? Nah, bapak dia itu namanya Sayyid Abdullah, gelar di Indonesia nih Sayyid Al-Muzizi nama bapak. Nah, itu tertulis dalam beberapa pupuh kata dalam kitab Ilham Langkawi. Diceritakan belau tuh nyebarkan Islam pada waktu pertamanya belau 3 beradik itu adalah kita tahu ceritanya Keramat Bengkalan, Keramat Jemang, Keramat Suat Lais. Nah, itu adik-beradik belau lah. Said Hasan bin Abdullah tuh itu nama asli belau. Jadi dulu belau datang ke Belitung nyiarkan agama, belau bertemulah kan Tuk Kundo. Nah, Tuk Kundo ini pun kita tahu Tuk Mene adik-beradik makam de pesarakan. Jadi Tuk Kundo ini kan kuang dekatakan pada waktu itu kepercayaan tuh agi animisme. Jadi karena pendatang, ditantanglah dari Tuk Kundo beliau ini. Jadi Tuk Kundo ini habis ilmu tuh keluar dari Tuk Kundo, beliau gak diam, gak ngepit tangan. Apa kena kau pakai istilah kata Tuk Kundo, cerita gitu. Jadi beliau gak ngejawab Allah. Bertanya Tuk Kundo, Allah itu siapa? Mengkau nak tahu Allah, kau ikutlah aku. Nah, jadi Tuk Kundo ini karena penasaran, akhirnya berburulah ke belau. Diberi gelar dari Syekh Abu Bakar tuh, Tuk Kundo namanya Datuk Rahmat. Jadi Datuk Rahmat Makondo nama belau. Tuk Kundo. Nah itulah cikal bakal Tuk Kundo tuh akhirnya diberi julukan dalam adat orang Belitung itu namanya Nini Wali. Masuk Islam apa enggak orangnya? Nah gitu. Nah itulah tugas Tuk Kundo. Jadi akhirnya tuh belaunya nyebarkan Islam meluas ke Belitung nih sampai mendirikan masjid. Tapi ada nok ngeganjal dalam hati beliau. Karena adat orang Belitung tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah akhirnya disitulah belau tuh ngerubah dari istilah setra guru, belau ngeistiadatkan adat. Jadi disebut adat bepunsuk tanah. Artinya tuh berandai bepunsuk tanah. Tuh maksud dari adat nok belau buat itu setra malaikat. Jadi aliran setra nok kita pakai ini pun sebenarnya maksudnya perkumpulan satu biduk lampung atau kelompok suku. Jadi satu suku, satu setra. Jadi satu suku tuh sikok pemimpin adat, sikok tempat pemakaman. Jadi nok diajarkan dari belau tuh akhirnya buat kerajaan Balok tuh tersinggung. Raja Balok pada waktu itu namanya Ka Abustam, Kidalong orangnya loh. Jadi belau ngerasa tersinggung karena dianggap ngerubah ajaran leluhur. Nah, akhirnya terjadilah pada waktu itu hasut-hasutan dan akhirnya ada terjadi adu kesaktian. Pada waktu adu kesaktiannya, Tuk Kundo no, dianggap sakti ini tidak akan dapat dikalahkan. Pasti Tuk Kundo akan ngambil guru. Jadi dikirimkanlah surat ke Tuk Kundo nih bahwa Tuk Kundo tuh diundang untuk datang ke kerajaan Campa.
Nah, 3 bulan Tuk Kundo di Campa, begitu balik, nggak ada nih orang undang aku di Campa. Nah, akhirnya Tuk Kundo balik, saya Abu Bakar tuh lah mati, guru Sayyid Hasan bin Abdullah, tuh saya Abu Bakar. Jadi, kubur itu di muara sungai Aik Batu. Nah, akhirnya beliau teringat, pada waktu berguru Tuk Kundo itu, ke Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar nyebut, mun aku mati, kelak kau kuburkan aku antara bumi kan langit. Jadi kan Tuk Kundo ini bingung, di mana kan ngubur kan antara bumi kan langit. Jadi dengan petunjuk ada, akhirnya muncullah kucing belau. Nah, kucing itulah diikut. Setelah diikut, nuju ke Gunung Seraji, Gunung Tajam Laki. Nah, itu tuh kucing langsung mati. Oh, berarti inilah petunjuk belau tuh nak dikuburkan antara bumi kan langit. Akhirnya makam itu dipindahkan. Nah, jadi waktu digali itu makam belau itu tidak buruk, gak kaki, ujung jempol kaki, no, ada luka. Nah, di situlah akhirnya belau dikuburkan di Gunung Tajam. Jadi itulah cerita makam no ada di Gunung Tajam.